Berarti kalau kali 40, kali 50, berapa sudah kali lipat? Kemudian saya memberikan syarat kepadanya. Boleh saya memberikan dinar ini kepadamu, tetapi dengan syarat kamu mau berzina dengan saya. Lalu ketika tidak ada yang dapat menghalangi kami berdua, tiba-tiba ketika saya ingin bermaksiat, dia mengucapkan satu kalimat yang membuat hati saya berguncang dan takut. Apa yang dia katakan? Wahai fulan, ketahuilah tidak halal bagi seseorang memakaikan cincin kecuali dia sudah melakukan akad pernikahan. Begitu saya mendengar kalimat tersebut, hati saya terguncang, saya takut, keringat saya keluar, dan saya berlari dan meninggalkan wanita itu dengan dinar yang saya berikan kepadanya. Ya Allah, seandainya saya meninggalkan maksiat karena benar-benar takut kepadamu, maka dengan amalan tersebut, dengan ketaatan tersebut, maka selamatkan kami daripada terperangkap di dalam gua ini. Lalu pintu gua juga terbuka sedikit, mereka belum bisa keluar. Tinggal Ziroti. Nah, tinggal Ziroti, menyo yang kuliahnya tidak bisa membuka pintu gua dengan amalannya, berarti mereka akan mati di dalam gua tersebut. Teringat orang yang ketiga, lalu dia mengangkat kedua tangannya, dia mengatakan, ya Allah, dulu saya punya sebuah perusahaan ya dengan bahasa kita hari ini. Punya sebuah pekerjaan. Lalu saya memperkerjakan beberapa orang di tempat tersebut. Nah, ketika pekerjaan-pekerjaan itu selesai dilakukan, yang lain sudah saya berikan upah mereka. Satu orang belum menerima upah, tiba-tiba dia meninggalkan saya. Dan upahnya masih tertinggal pada saya. Waktu itu saya ambil upahnya tersebut, saya putar menjadi modal sehingga menghasilkan beberapa harta yang banyak. Ketika berselang beberapa tahun, orang yang meninggalkan saya lalu datang kepada saya. Apa yang dia katakan? Wahai fulan, wahai hamba Allah, di mana upah saya? Lalu saya mengatakan, ya Allah, wahai fulan, datanglah kemari. Coba lihat unta-unta tersebut. Coba lihat sapi-sapi tersebut. Coba lihat harta-harta tersebut, kebun-kebun tersebut. Itu adalah upahmu yang sudah saya jadikan dan saya putar dari modal menjadi untung, dari untung bertambah modal, hingga keuntungan itu menjadi harta yang engkau lihat hari ini. Ambillah, semua itu adalah hak. Lalu dia mengambil seluruh harta tanpa dia sisakan sedikit pun. Lalu saya berdoa kepadamu, ya Rabb, seandainya saya melakukan itu menunaikan hak seorang hamba karena takut kepadamu, karena mengharap ridhamu, maka selamatkanlah kami daripada terjebak di dalam gua ini. Jatuhlah batu yang menutup pintu gua dan mereka semua selamat dengan amalan kebaikan mereka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini bukan dongeng. Apalagi menyakun jakir biasa. Bukan dongeng, bukan sulap. Nah, bukan dongeng. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sahabat radhiyallahu anhu. Artinya apa? Ketika kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan di dunia saja dapat menyelamatkan kita, apalagi di akhirat. Maka salah satu hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun, ada seorang laki-laki yang melihat ranting berduri di jalan, kemudian dia mengatakan, demi Allah, saya akan memindahkan ranting ini supaya tidak menyakiti manusia. Lalu dengan memindahkan ranting tersebut, dia masuk ke dalam surga. Hadis ini juga diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dengan redaksi yang berbeda, hampir sama. Maka kalau kita lihat, sebenarnya kalau orang ingin melakukan kebaikan, itu tidak perlu menunggu kebaikan itu menumpuk dulu. Kekuatan kita menumpuk dulu baru melakukannya. Ibaratnya orang yang ingin bersedekah. Bersedekah harta.
Tidak perlu tunggu saya tunggu kaya dulu nanti baru membantu orang-orang fakir. Jangan. Sebenarnya itu adalah yang diajarkan